Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ibu Bapak Guru Penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Mary Erayati, Guru SD Negeri 15 Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4, Budaya Positif.
ajma'in wa ala umur dawatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi Allah nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam rangka menghadiri acara pengimpasan budaya positif oleh calon guru penggerak. Selawat beriring salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat semangat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara pengimpasan budaya positif oleh calon guru penggerak. Yang pertama pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan ucapan lafaz al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Singkawatan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ari Suparli SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SD Negeri 15 Sungirotan dan Ibu Mary selaku guru penggerak dari SD Negeri 15 Sungirotan. Saya dalam hal ini mendukung kegiatan guru penggerak yang dilakukan oleh Ibu Mary Erayati. Semoga teman-teman yang lain dapat mengikuti jejak Ibu Mary untuk mengikuti guru penggerak, sehingga kita semua dapat menjadi guru yang berkualitas demi memajukan pendidikan khususnya di SD Negeri 15 Sungirotan. Kepada Bu Mary dan staf guru SD Negeri 15 Sungirotan, saya akan selalu memberikan dukungan dan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, terutama khusus guru penggerak. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dapat diselesaikan tepat waktu. Hanya itulah yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kami sambut dari Kepala Sekolah. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti, acara pengimpasan budaya positif yang dalam ini akan disampaikan oleh Ibu Mary Erayati SPDGR. Kepadanya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 15 Sungirotan, yang terhormat para rekan guru dari SD Negeri 15 Sungirotan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam acara pengimpasan budaya positif. Selanjutnya, tak lupa sholawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kita akan mendapatkan syafaatnya. Lanjut. Di sini saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah kita, yaitu di SDN Negeri 15 Sungirotan. Tujuan dari kegiatan ini merupakan kegiatan dari tugas saya selaku calon guru penggerak. Dalam pendidikan guru penggerak ini saya sudah menghabiskan satu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Dalam modul 1.4 kami para calon guru penggerak mendapatkan tugas untuk melakukan pengimpasan tentang budaya positif dan memberitahu bagaimana penerapan budaya positif tersebut yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Selanjutnya, budaya Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang modul budaya positif, di sini kita melihat ada tokoh pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa
tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak, menuntun agar anak mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini kita bagaimana cara kita menuntun anak? Salah satunya yaitu penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya di sini dibahas tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau pembiasaan yang berpihak kepada peserta didik sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebagai guru, di sini kita harus menuntun siswa menerapkan budaya positif. Sebagai guru di sekolah kita harus menciptakan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan budaya positif sehingga siswa kita menjadi siswa yang kritis, penuh hormat dan tentunya bertanggung jawab. Selanjutnya, dalam modul budaya positif ini ada 7 hal yang akan kita bahas satu persatu. Tapi Ibu Bapak, sebelumnya saya minta maaf. Di sini saya bukan ingin mengajar atau menggurui. Di sini saya hanya ingin mengajak kita semua untuk belajar bersama, berbagi dan berdiskusi bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya, di sini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua, di sini kita sebagai guru biasanya mengajar siswa hanya secara klasikal, yaitu menyamaratakan siswa. Kita tidak melihat perbedaan siswa dan tidak melihat karakter siswa. Nah, di sini dengan perubahan paradigma baru, kita para guru diharapkan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang melihat kebutuhan siswa dan melihat perbedaan karakter siswa sesuai dengan kurikulum yang akan kita lakukan, yaitu kurikulum Merdeka, sehingga kita dapat menghasilkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi sebagai seorang guru, kita semua harus mempunyai misi yang sama, yaitu misi mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang disiplin positif. Pasti Ibu Bapak semua pernah mendengar kata disiplin kan? Oke, apa itu disiplin? Disiplin itu biasanya berhubungan dengan peraturan. Di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa tidak nyaman? Karena dalam disiplin tersebut ada peraturan yang mengengkang, yang mengakibatkan adanya hukuman ketika siswa tidak melakukan disiplin tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dalam pelaksanaan disiplin tersebut ada 2 motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu yaitu dari dalam diri siswa tersebut. Jadi siswa tersebut sadar untuk melakukan disiplin. Nah, sedangkan
Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang dari luar. Bisa saja siswa tersebut melakukan disiplin karena takut dengan hukuman atau karena ingin mendapat penghargaan ataupun imbalan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini kita sebagai guru berusaha menumbuhkan disiplin positif siswa dengan menumbuhkan motivasi positif dari siswa tersebut, yaitu motivasi intrinsik. Di sini kita berusaha menumbuhkan siswa agar siswa menyadari dirinya untuk melakukan disiplin tersebut karena datang dari dirinya sendiri, bukan karena disuruh guru ataupun karena takut oleh hukuman. Selanjutnya, nah, untuk melakukan disiplin tersebut, siswa ataupun kita sebagai orang dewasa ketika ingin melakukan kedisiplinan tersebut memiliki kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan biologis berhubungan dengan fisik atau bisa dikatakan dengan kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kebutuhan makan, minum, pakaian atau rumah, atau bisa kita sebut juga kebutuhan sandang, pangan ataupun papan. Oke, selanjutnya itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini dalam melakukan disiplin, kadang kita di sekolah sering melihat siswa yang cari perhatian. Mengapa siswa tersebut mencari perhatian di sekolah? Karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari rumah. Jadi ketika berada di sekolah, siswa mencari perhatian dari guru agar mereka mendapatkan kasih sayang dari guru tersebut. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ketika seorang siswa yang bersifat egois ingin menguasai kelas, itu termasuk dalam kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan siswa ketika dia ingin merasa bebas melakukan apa yang mereka sukai tanpa ada kengkangan atau aturan yang mengikat mereka. Selanjutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan kesenangannya adalah kebutuhan siswa ketika dia ingin bersenang-senang. Mungkin ketika belajar di sekolah mereka merasa bosan belajar dan selalu belajar. Jadi sebagai seorang guru, untuk memenuhi kebutuhan kesenangan siswa, kita harus berkreativitas sendiri bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga ketika mengikuti pembelajaran siswa merasa senang. Selanjutnya, dari kebutuhan tersebut ada motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini kita akan membahas motivasi yang dilakukan siswa dalam menjalankan disiplin yang di sekolah. Yang pertama, motivasinya itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini siswa melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Jadi siswa tersebut melakukan disiplin diri karena dia takut dengan hukuman yang akan diberikan guru. Jadi mereka patuh pada disiplin tersebut karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi siswa tersebut ketika melakukan disiplin karena ingin mendapatkan penghargaan. Jika tidak ada penghargaan, jadi siswa tersebut tidak akan melakukan disiplin diri. Ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi di sini murid sudah sadar diri dari dirinya sendiri, dari hatinya untuk mematuhi disiplin yang ada di sekolah. Di sini siswa sudah berusaha menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Dan motivasi ini termasuk ke dalam motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Selanjutnya, di sini dalam pelaksanaan disiplin ada 2 konsep yang membuatnya gagal.
Yang pertama, hukuman dan penghargaan. Ada beberapa alasan mengapa pelaksanaan disiplin dengan hukuman tersebut gagal. Yang pertama, menyakitkan. Mengapa menyakitkan? Bagi siswa yang mendapatkan hukuman, siswa tersebut akan merasa tersakiti. Yang selanjutnya, dia akan merasa tidak nyaman. Yang ketiga, dia merasa takut kepada guru. Selanjutnya, memaksa. Jadi siswa tersebut melakukan kedisiplinan tersebut karena terpaksa. Selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahannya. Di sini siswa menjadi tidak jujur. Mengapa tidak jujur? Ketika ada kesalahan, mereka hanya diam saja. Kalau kesalahan itu tersebut mereka katakan, mereka takut akan mendapat hukuman. Selanjutnya, murid menjadi rendah diri, murid mengasingkan diri dari lingkungan, dan murid dendam. Terkadang, ibu bapak semua, ketika kita memberikan hukuman kepada siswa tersebut merasa dendam kepada gurunya. Selanjutnya, identitas disiplin gagal melalui penghargaan. Yang pertama, tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena siswa tersebut melakukan disiplin tersebut karena ingin mendapat penghargaan. Jika tidak ada penghargaan, maka mereka tidak akan melakukan kedisiplinan tersebut. Selanjutnya, merusak hubungan. Ini penghargaan bisa merusak hubungan antar siswa. Misalnya kalau ada siswa yang kita berikan penghargaan, maka siswa yang tidak mendapat penghargaan tadi akan timbul kecemburuan sosial, akan timbul iri hati, sehingga akan merusak hubungan antar siswa. Selanjutnya, mematikan kreativitas. Maksudnya di sini, misalnya ada siswa yang melakukan kedisiplinan, terus langsung kita berikan penghargaan. Jadi dia berpikir, wah, sudah melakukan kedisiplinan seperti ini saja saya sudah mendapatkan penghargaan. Jadi dia tidak berpikir untuk menjadi lebih baik. Jadi kreativitasnya stop. Dia tidak melakukan hal yang lebih baik karena dia merasa dengan melakukan kedisiplinan yang sedikit, dia sudah mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, penghargaan dengan sistem ranking. Mungkin kalau untuk anak ibu bapak yang mendapatkan ranking itu akan menjadi suatu penghargaan yang bagus. Tetapi bagi anak-anak yang tidak mendapatkan ranking akan timbul rasa rendah diri, akan jadi bahan bulian, dan bahkan orang tuanya pun akan merasa gagal dalam mendidik anak. Itu adalah salah satu dampak negatif dari rankingan. Selanjutnya itu merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Lanjut. Di sini ada dua konsep disiplin dapat berhasil. Yang pertama dengan konsekuensi, yang kedua yaitu restitusi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi tersebut kalau siswa melakukan kesalahan, langsung kita suruh perbaiki, kita suruh bertanggung jawab. Itu artinya konsekuensi. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, mereka kita suruh untuk memperbaikinya. Misalnya ada siswa yang menjatuhkan minum di kelas, langsung kita suruh, ayo nak, bersihkan. Nah, itu namanya konsekuensi. Dia harus membersihkan kelas karena dia menumpahkan air minum di kelas. Konsekuensi ini penguatannya jangka waktu pendek, tidak lama karena kita tidak menumbuhkan karakter siswa. Selanjutnya, memerlukan monitoring yang kontinu. Dalam konsekuensi ini kita memerlukan monitoring yang kontinu, yaitu terus-menerus. Jadi siswa itu harus diawasi. Apakah karena konsekuensi ini bukan datang dari hatinya, jadi kita harus mengawasi apakah siswa tersebut melakukan yang kita suruh atau tidak. Selanjutnya, stimulus dan respon. Stimulus yaitu ketika kita menyuruh siswa, ayo nak, kamu kan sudah menjatuhkan air, ayo tolong dibersihkan, itu namanya stimulus. Nah, kalau respon yaitu siswa tadi membersihkannya. Jadi stimulus dan respon itu maksudnya siswa itu harus kita suruh, bukan datang dari dirinya sendiri. Selanjutnya, murid menghormati peraturan. Lanjut, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi di sini ketika siswa melakukan kesalahan langsung kita suruh,
Jadi siswa tadi tidak berpikir untuk merenungi kesalahannya. Dia langsung melakukan apa yang kita suruh. Jadi dia tidak berpikir, oh saya ini salah, apa yang harus saya lakukan. Dia tidak berpikir. Jadi di sini siswa kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Selanjutnya yaitu yang dalam pelaksanaan disiplin yang lebih baik adalah melalui restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu yaitu konsep disiplin diri melalui identitas substansial. Yaitu di sini siswa belajar bertanggung jawab untuk dirinya sendiri atau perilaku yang dia lakukan. Di sini yang pertama kita fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi di sini kita sebagai guru menumbuhkan karakter siswa. Bagaimana cara dia memecahkan masalah. Ketika siswa mendapatkan masalah, misalnya yang ketika siswa menjatuhkan air tadi kan dia membuat masalah. Nah di situ kita tanya dulu, apa yang akan kamu lakukan? Di situ kita memberikan waktu pada siswa untuk memecahkan masalah. Jadi mereka berpikir, bagaimana saya memecahkan masalah yang saya lakukan, bukan karena disuruh oleh guru. Tetapi di sini kita sebagai guru menuntun siswa dalam membantu menyelesaikan masalah yang dia lakukan. Karena di sini kita telah menemukan karakter siswa, jadi proses disiplin diri tersebut menjadi jangka panjang. Selanjutnya, murid menghormati dirinya sendiri. Mengapa murid menghormati dirinya sendiri? Dia tahu diri, oh aku salah, jadi aku harus bertanggung jawab. Dan sifat itu merupakan sifat murid menghormati dirinya sendiri. Teori kontrol pegang kendali. Nah, kalau di konsekuensi tadi, murid memperbaiki kesalahannya harus mendapatkan stimulus dari guru atau disuruh guru. Nah, kalau teori kontrol atau pegang kendali, jadi siswa tadi sudah berpikir, oh aku salah. Jadi dia sudah timbul dari dirinya sendiri, bagaimana cara dia bertanggung jawab memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi, murid tadi lebih bersemangat memperbaiki kesalahannya karena dia sudah tahu kalau dirinya itu salah. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Di sini kita akan membahas tentang pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi yaitu adalah sebuah cara atau pendekatan untuk menciptakan disiplin positif pada murid. Yaitu disiplin positif tadi, disiplin yang timbul dari dalam diri siswa tersebut. Sini kita akan bahas pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus bertindak memperlakukan orang lain. Selanjutnya, ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini restitusi itu ketika siswa melakukan kesalahan, mereka belajar bagaimana mereka memperbaiki kesalahan tersebut, bagaimana mereka bertanggung jawab, dan bagaimana mereka menjadi orang yang lebih baik. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi di sini guru menawarkan kepada siswa bagaimana cara menyelesaikan masalah, bukan paksaan. Misalnya ketika siswa melakukan kesalahan, guru menawarkan, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini ketika siswa menjawab, guru menuntun siswa tersebut untuk melakukan tindakan yang dipikirnya baik. Jadi di sini peran guru hanya sebagai penuntun, bukan orang yang memaksa melakukan tindakan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lanjut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Jadi restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yaitu kebutuhan dasar tadi yang sudah kita bahas tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Melalui restitusi tersebut kita bisa melihat kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh siswa dan bagaimana kita sebagai guru memenuhi kebutuhan dasar siswa tersebut. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Di sini tugas kita sebagai guru yaitu menumbuhkan karakter siswa yang bertanggung jawab, bukan hanya melakukan tindakan tetapi menjadikannya siswa yang penuh tanggung jawab yang memang datang dari dirinya sendiri. Yang terakhir, menguatkan dan fokus mencari solusi. Jadi restitusi tersebut guru dan siswa bersama-sama mencari solusi yang terbaik dari masalah yang dihadapi. Lanjut, di sini ada cara pelaksanaan disiplin positif yaitu melalui hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kita akan menangani siswa yang tidak mengerjakan PR. Ada 3 hal yang biasanya sering guru lakukan, yaitu pertama, hukuman. Di sini guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di depan kelas selama 20 menit. Dalam hal ini guru menjadi marah dan murid menjadi takut. Selanjutnya dengan konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya menjadi 3 kali lipat. Di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, yang terakhir ada yang lebih baik yaitu melalui restitusi. Guru menanyakan keyakinan diri kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Siswa terbuka dan siswa menghormati dirinya dan guru. Di sini guru menanyai siswa alasannya mengapa tidak membuat PR. Jadi salah satu hal yang terbaik dalam melakukan disiplin yaitu melalui restitusi. Selanjutnya, di sini sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol dalam melakukan restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan posisi yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Selanjutnya, di sini kita akan membahas posisi kontrol restitusi. Contohnya yaitu dengan kasus penanganan siswa yang tidak mengerjakan PR. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Kita akan marah dengan siswa. Kita akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Di sini posisi guru adalah memberikan hukuman. Jadi dia berposisi sebagai penghukum. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di sini guru menumbuhkan rasa bersalah kepada siswa dengan mengaitkan dengan orang tua. Selanjutnya, posisi guru sebagai teman. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Kamu sudah kali ini saja tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu selesaikan. Di sini posisi guru dan siswa sejajar. Jadi kadang siswa dalam posisi ini tidak takut kepada guru kalau sebagai teman. Yang selanjutnya itu pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Di sini guru berposisi sebagai pemantau. Memantau bagaimana siswa mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Di sini adalah posisi yang terbaik. Pada posisi ini guru menanyakan dulu kepada siswa apa alasannya dia melakukan kesalahan tersebut dan bagaimana siswa tersebut memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Peraturan berasal dari luar atau eksternal sehingga masih perlu pemaknaan. Namun keyakinan berasal dari dalam diri atau internal sehingga secara sadar memahami makna
kebajikan, dan nilai-nilai positif diri. Contoh penerapannya ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang helm pada saat mengendarai motor? Alasannya karena ingin keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan pada saat pandemi? Alasannya demi kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan itulah namanya keyakinan. Jadi keyakinan itu bersifat universal, lebih abstrak daripada peraturan yang lebih panjang. Kalau keyakinan hanya beberapa kata saja. Selanjutnya, di sini saya dan siswa saya sudah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, saya melakukan diskusi tentang peraturan. Di sini ketika berdiskusi tentang peraturan, saya membahas peraturan apa saja yang harus dilakukan di sekolah. Selanjutnya, saya menumbuhkan peraturan menjadi keyakinan. Jadi peraturan tersebut kami ubah menjadi keyakinan. Misalnya Bu ya, tidak boleh mencontek. Kami ubah keyakinan kelasnya menjadi jujur. Atau datang tepat waktu. Kita singkat saja keyakinannya menjadi disiplin. Sesudah mendapatkan keyakinan kelas yang dilakukan secara bersama, saya menyuruh siswa untuk menempelkan keyakinan kelas yang telah mereka tulis di depan kelas. Jadi itu merupakan hasil keyakinan kelas yang sudah kami lakukan secara bersama-sama. Yang pertama, lanjut Bu. Hasil dari diskusi kami yang pertama jujur, 2 disiplin, mandiri, berakhlak mulia, dan tolong menolong. Jadi keyakinan kelas ini karena sudah disepakati, jadi siswa ketika melanggar keyakinan kelas tersebut, mereka akan mendapatkan konsekuensinya masing-masing. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, artinya lebih nyata. Kalau yang selanjutnya berupa pernyataan universal, pernyataannya itu bisa menyeluruh. Misalnya tadi ya, tidak menyontek, cukup dengan kata jujur. Jadi dia bersifat universal atau menyeluruh. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, artinya harus positif, tidak negatif. Tidak boleh ada kata tidak. Misalnya tidak bohong, tidak tadi termasuk kata negatif. Jadi kita ganti dengan jujur. Tidak malas, ada kata tidak, itu tidak bisa dipakai. Jadi kita ganti dengan rajin. Sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, saat membuat semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, kita mengajak seluruh siswa untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas yang dihasilkan bukan dari diri kita sendiri atau dari guru, tetapi dari kesepakatan seluruh warga kelas. Selanjutnya, di sini yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosden yang berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi atau yang mereka lakukan. Selanjutnya, dalam segitiga restitusi ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam proses ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menyalahkan ibu. Jadi kita memberikan penguatan, misalnya anak bukan kamu saja yang sering melakukan kesalahan. Jadi di sini siswa merasa lebih kuat karena setelah diberikan penguatan dari guru. Guru tidak langsung menjudge siswa sebagai orang yang bersalah. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Tahapan mengubah pandangannya dari teori stimulus, respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Jadi ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, kita tanya dulu alasannya melakukan kesalahan tersebut. Mengapa kesalahan tersebut yang mereka lakukan? Jangan kita langsung memarahi siswa ya.
Selanjutnya, menanyakan keyakinan, upaya menghubungkan perilaku atau sikap murid dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pada tahap ini kita akan menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati tadi. Jadi di sini kita memberikan penguatan siswa agar siswa menjadi orang yang lebih baik lagi. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan video penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan, yaitu dengan kasus ketika siswa mencontek PR. Kamu lagi ngapain sana? Ini seperti PR matematika ya? Iya Bu. Kamu baru membuat PR? Tidak akan ada ya kamu tidak buat PR. Kemarin ada juga teman-teman yang tidak buat PR. Coba ada buka itu. Apa lo sudah ada tidak buat PR? Iya, jadi kan main HP yang buat PR. Kita sudah melakukan hal yang baik. Kalau melakukan itu ada lagi tapi selama hal yang ada di luar, apakah ada yang tahu pada melanggar keyakinan Allah atau tidak? Keyakinan pakai kira-kira kedepannya berada akan didorong seperti apa? Lalu ada sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang kita siap-siap untuk belajar lagi ya. Ya dulu. Kasus yang kedua, Pagi Naila, kenapa kamu tidur yang sini? Kamu tidak pakai seragam olahraga ya? Tidak apa-apa Naila. Kemarin juga ada teman kamu yang tidak pakai seragam olahraga. Coba Naila cerita dulu. Alasannya kenapa Naila tidak pakai seragam olahraga? Tapi Naila tidak datang terlambat ke sekolah. Itu sudah bagus. Naila tidak datang terlambat ke sekolah. Hanya seragam saja kan yang ketinggalan. Coba kita lihat. Naila tidak membawa seragam olahraga. Kira-kira Naila sudah melanggar keyakinan apa atau tidak? Keyakinan apa yang Naila? Naila, disiplin waktu itu penting atau tidak? Kalau tahu itu penting, kedepannya apa yang akan Naila lakukan? Ingat sekali Naila. Kalau sudah memperbaiki diri, kedepannya Naila akan jadi orang seperti apa? Ya baiklah kalau sudah seperti itu. Sekarang kita siap-siap kembali ke kelas olahraga ya. selanjutnya itu merupakan contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi dengan kasus siswa yang tidak memakai seragam olahraga. Ibu bapak semua, kita sudah sampai ke segitiga restitusi, berarti pemaparan saya hari ini selesai. Saya berharap agar agar dalam penerapan program budaya positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru memrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana posisi dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi di sini diharapkan kita semua para guru bekerja sama, berkolaborasi agar budaya positif di sekolah kita dapat kita laksanakan.
Selanjutnya, saya ucapkan semoga sesi belajar hari ini dapat membawa manfaat sehingga kita dapat mewujudkan pelajar yang memiliki profil Pancasila dengan kurikulum merdeka. Saya akhiri pengimbasan saya hari ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Semoga pembelajaran yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan kita semua dapat berkolaborasi mewujudkan sekolah yang berbudaya positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak. Semoga kita sebagai guru bisa menerapkannya di anak-anak didik kita, dan kepada calon guru penggerak kami ucapkan terima kasih. Ada selanjutnya yaitu doa yang kami akan sampaikan oleh Bapak Amir SPD. Pada Bapak dipersilakan. Marilah Bapak Ibu Guru, kita mengadakan tangan untuk berdoa. Semoga pelaksanaan atau kegiatan pengimbasan guru penggerak ini berjalan dengan sukses. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Qudus salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu wa tashhuna biya wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma dini iman hadai wa ala dini iman fatawalai wa barikala biman afai wa akini bima fatawalai wa akini bima fatawalai sarama qadai fa innaka taqdir wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya kalau tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Untuk acara selanjutnya kita acara penutup. Marilah bersama-sama kita tutup pada hari ini ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kepada Allah. Kita sama-sama mengampun. Akhir kata, wa alaikum minkum fastabiqul khairat bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Negeri 15 Sungai Rotan menyampaikan yang pertama, terima kasih kepada Ibu Mary yang telah melaksanakan aksi nyata pengimbasan budaya positif di SD Negeri 15 Sungai Rotan, yang mana merupakan salah satu program dari guru penggerak. Dan semoga ilmu yang didapat selama mengikuti guru penggerak dapat dibagi dengan guru-guru di SD Negeri 15 Sungai Rotan. Yang kedua, bagi peserta yang mengikuti pengimbasan, semoga ilmu yang diterima dapat diterapkan di kelasnya masing-masing, dan setelah mengikuti pengimbasan ini kita berubah ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.